Selamat malam teman-teman semua. Jadi baik ya, ini video part kedua saya. Jadi saya lanjutkan. Kalau sebelumnya saya review dari soal quiz A, maka di kesempatan kali ini soal yang akan saya review adalah soal quiz yang B. Oke, saya akan review sama seperti tadi. Kita akan langsung masuk ya ke soal yang pertama, yaitu Harley-Co juga menerima proyek lainnya dari Agnesco untuk membangun sebuah gudang. Nilai kontraknya 10 miliar. Jadi teman-teman tahu ya, ketika bikin kontrak price maka ini semua 10 miliar ya. Lalu teman-teman, kita nggak tahu cost to date-nya berapa. Ada yang kasih tahunya estimated cost to complete-nya untuk tahun pertama, yaitu 9M, di mana persentase penyelesaiannya 20%. Nah teman-teman, jadi bisa bikin dulu ya. Masukin dulu, langkah pertama adalah, jadi kalau ini saya hitamin, teman-teman masukin kontrak price-nya 10M, 10M, 10M. Masukin juga angka persentase penyelesaiannya 20%, 80%, dan 100%. Sebagaimana yang ada di tabel ya. Lalu ini kita munculin kembali. Teman-teman input estimated cost to complete-nya tahun pertama 9M, tahun kedua masukin 8M. Untuk cost to date-nya ya. Jadi yang ini kasih taunya estimated cost to complete, lalu tahun kedua dan tahun ketiga dikasih taunya adalah hal yang berbeda. Nah, setelah teman-teman ini, untuk yang tahun ketiga teman-teman tahu estimated cost to complete-nya pasti 0, karena kan diasumsikan sudah selesai 100%. Jadi karena udah selesai 100%, maka tidak perlu lagi butuh estimasi biaya untuk menyelesaikan. Buat apa? Kan udah selesai ya. Jadi yang terakhir tetap 12M ya. Nah, untuk mengetahui cost to date-nya berapa, teman-teman bisa lihat dari sini. Atau teman-teman bisa cari dulu estimated total cost-nya. 9 miliar, persentase penyelesaiannya 20%. Artinya apa? Artinya kita mengetahui bahwa cost to date ini hanya 20%-nya saja. Kan 20% dapat dari mana? Cost to date dibagi estimated total cost ya. Maka kalau cost to date 20%, maka estimated cost to complete-nya adalah 80% ya. Maka kita bisa cari estimated total cost-nya. Caranya gimana? 9 miliar. Teman-teman bisa lihat seperti di rumusnya dibagi 80% ya. Karena kita dapat 11.250, maka cost to date-nya kita bisa tinggal selisihin. 11.250 dikurang 9M. Hasilnya 2250. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi pada saat ujian nanti kalau ada perhitungan matematis, saya harap teman-teman bisa mengerjakannya. Nah, lalu yang berikutnya ini kita juga tahu bahwa persentase penyelesaiannya 80%. Nah, bedanya apa? 80% ini melambangkan cost to date dibandingkan dengan estimated total cost ya. Maka untuk estimated total cost-nya 8 miliar, tinggal teman-teman bagi dengan 80%. Hasilnya berapa? Total cost-nya 10 miliar. Nah, untuk mencari estimated cost to complete, tinggal diselisihin ya. 10M kurang 8M, hasilnya 2M. Oke ya teman-teman ya. Lalu estimated total gross profit, ini seperti biasa, contract price dikurangi estimated total cost sebesar 11.250. Nah, jadi di kasus ini sejak tahun pertamanya sudah mengalami yang namanya unprofitable contract. Jadi sejak tahun pertamanya sudah mengalami kerugian melihat dari nilai kontrak dengan estimated total cost-nya dari estimasi biayanya. Ini teman-teman selisih biasa 1,250M. Untuk tahun keduanya kan 10M dengan 10M ya, maka 0, gross profitnya 0. Dan yang tahun terakhir 10M dikurang 12M, hasilnya 2M. Nah, berikutnya teman-teman di sini kita akui dulu revenue-nya ya biar gampang. Maka 20% teman-teman kalikan dengan kontrak price-nya 10M dapat. Lalu berikutnya teman-teman bisa 80% kali 10M, jangan lupa dikurangi yang sebelumnya, dikurangi 2M. Atau teman-teman bisa pakai cara lain. 80% dikurangi 20%, itu kan 60% ya, 60. 60% teman-teman kaliin 10M, hasil tetap sama 6M. Dan selisihnya adalah 262.
Ini juga 10M. Tahu ya dari mana? 100% dikurang 80% kan 20% ya. 20% kali 10M, 2M. Nah, untuk cost recognize-nya ini nggak bisa langsung. Jadi bedanya dengan soal yang tipe A, kalau tadi tipe A untuk tahun pertama cost recognize-nya di sini masukin angka cost to date, ya kan? Kalau di tipe A cost recognize-nya masukin cost to date. Tapi di tipe B nggak bisa. Kenapa? Sejak tahun pertama sudah mengalami kerugian. Artinya apa? Kita perlu buka T-account. Teman-teman boleh bukanya dari sudut pandang CIP, boleh juga dari sudut pandang gross profit. Sama aja ya. Nah, karena ini tahun pertamanya sudah mengalami kerugian, kita masukin T-account, maka estimated total gross profit-nya kan ini minus 1250M ya teman-teman. Maka di gross profit recognition-nya masukin angka yang 1250 ini. Ya, kan ini kan awal. Jadi minus 1250. Karena kan sebelumnya kita belum ada saldo mula-mulanya. Kalau misalnya di tahun kedua, ketiga, kesekian kan ada saldonya. Nah, karena nggak ada, kalau CIP kan di sisi kredit ya. Nah, teman-teman langsung bikin T-account-nya. Ini kan di sisi ending. Kita belum punya beginning. Jadi di sini udah pasti sama 1250. Kalau di gross profit berarti di sisi debit ya. Kenapa di sisi debit? Karena kerugian itu adanya di debit. Jangan lupa hilangi minusnya ya. Nah, yang berikutnya di tahun kedua dia estimated total gross profit-nya 0. Jadi kalau di sini teman-teman bikin endingnya di sini 0. Supaya ini 0, maka kita perlu masukin apa? CIP-nya dong di debit 1250 supaya bisa 0 sesuai hasil akhirnya. Kalau dilihat dari sisi gross profit, maka kita masukin ke sisi kredit. Ingat, profit itu kan keuntungan ya. Laba ataupun pendapatan itu kan selalu adanya di sisi kredit ya. Kalau debit itu loss, kalau untung kan di sisi kredit. Nah, jadi teman-teman di sini kita mengakui laba sebesar 1.250.000.000. Lalu teman-teman bisa langsung dapat angkanya dari mana? Nih, estimated total GP dikurangi gross profit recognized tahun sebelumnya. Nah, karena kita mengalami keuntungan 1,1250, maka untuk cost recognize-nya teman-teman tinggal selisihin. Ya, ingat kalau buka T-account yang saya hitamin ini dikerjakan terakhir ya. Jadi udah dapat 2M, buka T-account, masukin gross profit recognize-nya karena dia tahun pertama langsung berarti rugi 1250M. Maka cost-nya teman-teman tinggal tambahin 2M ditambah 1250. Maka hasilnya 3250. Nah, ini ada laba. Maka 6M untuk cost-nya 6M dikurangi 1250, 4750 maka cost-nya. Kenapa mesti lebih kecil? Karena kan dia laba. Kalau dia laba berarti cost-nya lebih kecil daripada revenue. Kalau yang ini kebalikannya, dia rugi ya. Karena dia rugi, maka cost-nya lebih besar daripada revenue. Nah, tadi kan terakhir 0, terus sekarang kita di sini minus 2M. Mengalami kerugian 2M. Berarti kalau pakai CIP dia di sisi kredit ya. Nah, maka kita perlu adjust supaya dari 0 ke 2M masukin angka berapa? 2M. Sama halnya kayak gini. Ini kan tadinya udah 0 kan di sini. Nah, supaya bisa jadi rugi 2M gimana? Ya masukin angka 2M. Ya, teman-teman bisa lihat dari rumusnya add 7 dikurangi C12 kurang D12. Jadi minus 2M ini teman-teman kurangi minus 1250 jadinya positif ya. K minus ketemu minus jadinya positif. Jadi minus 2M ditambah 1250 dikurang 1250. Tetap minus 2M. Nah, kalau gitu berarti cost recognize-nya gimana? Karena dia negatif, maka cost-nya harus lebih besar. Jadi 2M tambah 2M berapa? 4M. Ya. Nah, ini supaya nggak ganggu, saya hapus ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya teman-teman seperti biasa ya, langsung CIP pada material cash etc. Nah, ini masukin cost incurred-nya ya. Kalau dikasih taunya cost to debt,
maka teman-teman cari aja, gampang kok. Cost to date tahun pertama kan ada 250 ya, teman-teman tinggal masukin. Untuk yang tahun keduanya teman-teman dapat dari mana? 8M dikurang 2250, maka dapat 5750. Tahun ketiga juga sama ya, 12M dikurang 8M, dapatnya 4M. Nah, penagihannya dia kasih tahu ya, sama dengan as percentage of completion ya. Jadi yang pertama 20%. 20% dari revenue yang kita 20% dari nilai kontraknya. Berarti 20% kali 10M, 2M. Nah, yang tahun kedua itu kan dibilang 80 sama as percentage of completion. Nah, maka teman-teman bisa dapetin dari D8 kurang C8 berarti 80% kita kurangi 20% berarti 60% ya. 60% dikalikan 10M. Teman-teman dapat angkanya 6M. Atau teman-teman bisa seperti cara yang ini. Jadi teman-teman selisihin aja langsung nih. 10M dikurang 2 dikurang 6 hasilnya 2. Atau teman-teman bisa pakai cara lain. Terakhir kan 100%, terakhir 80, berarti 100 kurang 80 berapa? 20. 20% kali 10M, 2M. Nah, jadi terserah ya, bisa banyak cara untuk bisa mendapatkan hasilnya. Nah, cash collected during the year itu 75% dari AR tahun pertama. Berarti gampang teman-teman ya, 75% kali 2M, 1,5M. Tahun kedua, teman-teman nggak bisa serta-merta seenaknya aja langsung 6M kali 80%, nggak bisa. Kenapa? Karena saldo account receivable-nya itu bersifat akumulasi. Kita hitung juga di tahun 2019 ada sisa saldo, ya dong. Nah, kalau misalkan di sini cara gampangnya S19 berarti yang ini, yang tahun ini 6M ditambahin AR tahun lalu 2M dikurangi sama yang udah dilunasi 1,5M. Berarti kan yang belum dilunasi dari tahun sebelumnya 500 juta ya. Kan 2019 kita tagih 2M dibayar 1,5. Nah, berarti 500 juta tambah 6,5M baru teman-teman kaliin 80%. Nah, yang terakhir teman-teman tinggal hitung selisihnya aja sih. Karena kan dia ujung-ujungnya progress billingnya ini sama seperti completion. Ujung-ujungnya harus mendapat pelunasan. Nah, lalu yang berikutnya apa? Yang berikutnya adalah cash collected during the year. Udah ya. Lalu yang berikutnya teman-teman tinggal masukin aja nih dia loss CIP, contraction in process, revenue from long term contract. Ingat, kalau dia gross profitnya negatif, maka CIP-nya di kredit. Tapi kalau kayak yang tahun kedua, ini kan di positif ya. Maka CIP-nya di sisi debit. Kalau negatif di kredit, kalau positif di sisi debit. Yang terakhir jangan lupa teman-teman langsung aja billing on contraction in process pada contraction in process ya. Kenapa? Karena bangunan ini sudah jadi. Kita akan serahkan, si Harley akan kasih ke si Agnes. Makanya si Harley kagak boleh mengakui contraction in process sebagai aset. Jadi kalau selama proses, perusahaan itu mengakuinya sebagai aset ya, contraction in process. Kalau udah jadi, contraction in processnya di kreditin. Kenapa? Karena udah dikasih, bangunannya udah dikasih ke si Agnes ya. Oke, ini yang soal 1 ya teman-teman ya, bisa lihat pembulatan kesatuan terdekat. Ya, kebetulan angkanya memang bulat banget ya. Jadi nggak ada masalah. Nah, kalau misalkan pembuatan kesatuan terdekat, misalkan persentasenya ini koma, misalkan 20,12, teman-teman boleh buletin aja jadi 20% ya. Nggak apa-apa. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan di video saya yang sebelumnya di part 1. Jadi kalau pembulatan silakan teman-teman buletin aja. Saya tidak hanya melihat hasil akhir semata, tapi juga melihat proses. Jadi saya melihat alur jalan atau alur pikir teman-teman sekalian. Nah, oke, berikutnya teman-teman kita akan masuk ya ke soal 2. Mungkin bisa agak sedikit lama ya kita di soal 2 ini. IAC adalah perusahaan yang memiliki beberapa toko elektronik yang tersebar di berbagai kota besar di seluruh Indonesia. Nah, teman-teman bisa lihat pre-tax financial income-nya 240 juta ya. Ini sebetulnya nggak pakai mata uang, teman-teman. Jadi ini mata uangnya saya hapuskan aja. Ya. Oke.
Teman-teman tahu ya, permanent difference itu apa aja? Yang pertama, penghasilan yang dikenakan PPh final. Yang kedua adalah biaya yang tidak boleh dibebankan. Biaya yang tidak boleh dibebankan apa aja sih? Biasa sumbangan. Kalau bukan bencana nasional nggak boleh. Lalu denda. Kalau misalkan denda administrasi, denda karena pelanggaran lingkungan, itu juga tidak boleh dibebankan menurut Undang-Undang Perpajakan. Jadi kalau menurut ketentuan pajak secara fiskal, tidak boleh dijadikan pengulang. Tidak boleh dijadikan pengulang penghasilan kalau beban-beban itu merupakan denda. Entah denda administrasi, ataupun denda karena lingkungan hidup, ataupun denda lainnya. Lalu biaya expense yang tidak berkaitan. Jadi traveling expense tapi yang perginya itu bukan karyawan tapi keluarga karyawan atau buat jalan-jalan. Nah itu juga nggak boleh dibebanin. Sama entertainment expense yang tidak punya daftar nominatif. Berarti kalau nggak punya daftar nominatif nggak punya bukti ya. Kalau nggak punya bukti tidak boleh dibebankan. Kenapa? Karena bisa aja perusahaan itu buat laporan pajaknya itu dia bohong-bohong. Jadi fiktif gitu loh. Aslinya transaksi beban itu nggak ada. Cuma supaya bayar pajaknya murah, diada-adain. Makanya penting yang namanya punya daftar nominatif ya. Oke, jadi supaya cepat ya teman-teman ya. Maka donasi nggak boleh ya. 120.000 untuk korban kebakaran. Adanya sumbangan yang diberikan kepada korban kebakaran sebesar 120.000. Jadi 120.000 ini nggak boleh karena kan kebakaran ini bukan bencana nasional ya. Jadi 120.000. Pandemi COVID-19 dinyatakan sebagai bencana nasional. Jadi kalau COVID-19 ini boleh, nggak usah diapa-apain. Terus bantuan untuk acara organisasi masyarakat setempat ini juga nggak boleh. Jadi 120 tambah 22.500 ya. Karena expand itu dihilangkan tentunya akan menambah income. Yang keempat, denda atas pelanggaran hukum. Nah, pokoknya denda karena pelanggaran hukum karena apapun itu nggak boleh dijadikan sebagai beban atau pengulang penghasilan kalau menurut ketentuan perpajakan. Jadi masukin aja angkanya langsung 165.000 ya. Lalu yang berikutnya entertainment expense. Kenapa? Karena nggak punya bukti, tidak memiliki daftar nominatif. Maka ini nggak boleh dianggap sebagai beban. Makanya dia akan bersifat menambah. Sebesar berapa? 7.500.000 ya. Nah, maka ini teman-teman bisa langsung jumlahin aja, totalnya langsung dapat 247.807.500 ya. Nah, lalu temporary difference. Nih, pada 2020 total penjualan kredit. Nah, ini teman-teman harusnya udah tahu ya. Jadi kita pisahin dulu nih biar gampang misalnya. Penjualannya kan 352.500. Yang kredit berapa? 60% ya kan perbandingannya 40 banding 60. Berarti 352.500 kalikan 0,6 atau kalikan 60%. Jangan lupa teman-teman kita lihat penjualan kredit yang telah diterima pelunasannya hanya 74%. Jadi 26% belum terima. Kalau belum terima menurut perpajakan tidak usah dijadikan pendapatan. Kenapa? Karena pajak itu cash basis. Jadi dia basisnya cash. Maka yang 26%-nya akan mengurangi revenue. Kalau secara akuntansi kan pendekatannya ini ya akrual basis. Kalau akrual basis maka kita akui dong walaupun belum dilunasi. Jadi kita bisa mencatat account receivable pada revenue. Nah, kalau pajak nggak boleh account receivable pada revenue. Dia maunya cash pada revenue. Gitu. Maka kita kalikan 26% ya, lalu bersifat negatif. Karena bersifat negatif, dia jadinya apa? DTL ya. Lalu depresiasi expense ya. Jadi memiliki kendaraan kalau menggunakan perusahaan itu 5 tahun, sedangkan kalau menggunakan kendaraan itu ini yang detail-detail saya kasih warna merah aja ya, biar teman-teman bisa bedain detail-detailnya. Nah,
Menurut ketentuan pajak, kendaraan tersebut harus disusun selama 4 tahun. Kendaraan ini diperoleh. Nah, jadi teman-teman hitung DP-nya. Kalau menurut buku itu kan bagi 5 ya. Kalau menurut pajak bagi 4. Artinya apa? DP menurut fiskal itu lebih besar. Lebih besar berapa? 750.000 ya. Jadi teman-teman masuki, kita mengulangi. Maka karena depresiasi beban lebih besar menurut pajak, maka mengulangi pre-tax financial income, mengulangi income kita. Makanya dia bersifat negatif ya, 750.000. Nah, asumsinya kalau tidak ada koreksi baik sebelumnya mau positif maupun negatif, maka asumsi tahun-tahun sebelumnya tidak ada koreksi. Maka ini langsung DTL aja. Saya tahu ada beberapa yang bilang kalau dosen kalian misalkan dapat declining gitu ya, dia mesti lihat periode-periode sebelumnya nih, DTA DTL-nya, karena bisa di offset. Nah, kalau di lab nggak perlu kalian sesusah itu. Kalau misalkan ada koreksi di tahun sebelumnya, itu pasti dikasih tahu di soal. Kayak yang tadi di tipe A, misalkan tahun sebelumnya terdapat koreksi positif sekian juta. Kalau nggak ada, berarti asumsinya tahun-tahun sebelumnya tidak pernah dilakukan koreksi. Gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau tidak ada keterangan, asumsinya tidak ada koreksi di tahun sebelum-sebelumnya. Jadi biasa aja langsung DTL. Nah, insurance expense teman-teman juga tahu ya bahwa pada 1 Maret perusahaan membayar asuransi untuk seluruh kendaraannya selama 1 tahun. Berarti kan secara akuntansi kita nyatetnya kan prepaid ya di awal ya, prepaid insurance. Terus insurance expense pada prepaid insurance itu hanya 10 bulan. Dari Maret ke Desember, ya dong. Karena kan accrual basis, Januari Februarinya kan belum kita pakai. Nah, tapi sekali lagi, kalau menurut ketentuan pajak, dia cash basis. Artinya apa? Kalau akuntansi, kita bebaninnya itu dia hanya 10 bulan. Yang terpakai dong, dari Maret ke Desember. Kalau pajak, kalau kita keluar 150.000, nggak peduli. Mau itu untuk 10 tahun, mau itu untuk 2 tahun, 3 tahun. Itu tetap diakui sebagai beban di periode saat itu juga. Karena dia cash basis gitu ya teman-teman. Maka ada selisih, yaitu 2 bulan. Kenapa? Januari Februari pasti tidak diakui secara akuntansi. Ingat, kalau akuntansi kan ngakuinnya dari Maret sampai Desember. Kalau pajak, dia ngakuinnya full sebesar uang yang dibayar. Jadi ada selisih 2 bulan. Makanya ini 2 per 12 kali 150.000. Dan dia bersifat expense-nya kan lebih besar ya, karena kan pengulangan kita lebih besar. Maka ini DTL. Lalu yang berikutnya BDE ya teman-teman ya. Nah, perusahaan melakukan pencadangan piutang sebesar 5% di masa akhir piutang yang tak terhapus. Nah, jadi ini pakai AFDA teman-teman. Bisa dapetin langsung angkanya. Nah, intinya gimana? Intinya adalah kalau menurut ketentuan pajak, yang boleh diakui sebagai bad debt expense itu hanyalah piutang yang terhapus yang aktual. Jadi kalau menurut pajak yang boleh diakui yang 162.500-nya saja. Ini kalau menurut pajak ya. Jadi kalau menurut pajak yang boleh diakui yang ini 162.500. Tapi kalau kita akuntansi, kita bikin pencadangan dong BDE pada AFDA. AFDA beginning 225, ada penghapusan berarti di debit 162.500, AFDA ending ya 5% kan. 2749, maka kita menemukan di sini jurnalnya apa? BDE pada BDE pada AFDA ya, teman-teman ya. Maka BDE-nya kita masukin nih, angka yang mana? Yang ini. Yang kita buka di T-account itu sebesar 2687. Nah, ini kalau menurut akuntansi, menurut komersil. Istilah lainnya komersil ya. Kalau di pajak 2 istilah lainnya itu menurut komersial atau komersil. Nah, kalau menurut fiskal itu yang aktual aja. Yang memang dihapus kan 162,5. Berarti ya 162,5 aja. Nah, maka kita selisihin 2687 ini dengan 162.500. Maka dapat angkanya 2524.500. Karena menurut pajak expense kita lebih kecil, BDE kita lebih kecil, otomatis akan bersifat menambah income. Kayak DTA ya. Untuk yang soal 8 juga sama, advertising expense, perusahaan membayar iklan untuk 450 kali. Hingga akhir tahun iklan telah ditayangkan sebanyak 300 kali.
Secara akuntansi kita ngitung bebannya kan 300-nya aja kan yang kita bebanin. Nah, kalau secara perpajakan diasumsikan dia tetap menggunakan cash basis. Jadi misalkan 450, kita harus akui uang yang kita keluarin untuk 450. Maka teman-teman bisa lihat nih selisihnya 450 dikurang 300 kalikan 2.500. Maka expense kita menjadi lebih besar. Ketika kita expense lebih besar, maka otomatis mengurangi pre-tax financial income ya. Jadi ini DTR. Itu juga nah yang lain revenue. Disewa ini kan 1 Juni 2019 ya. Perusahaan menyewakan peralatan Ermiki pada tahun 2020 telah disewakan selama setahun yang dimulai pada tanggal 1 Juni. Pihak penyewa telah membayar sewa tersebut sebesar 80%. Nah, teman-teman lihat yang dibayar itu kan 4.800.000. Dapat dari mana? Kan penyewanya bayarnya di tahun 2020. 80% kalikan 6 juta, 4.800.000. Yang boleh diakui menurut akuntansi, kan dia nyewanya kan dari 2019 ya, dari 1 Juni. Berarti yang di 2020 kan hanya Januari, Februari, Maret, April, Mei, 5/12. Hanya 2.500.000. Ada selisih 2.300.000. Ingat, kalau pajak lihatnya dari uang yang kita terima 4.400.000. Maka masukin selisihnya revenue 2.300.000. Ini DTA. Depreciation expense equipment teman-teman bisa lihat ya. DP book, DP fiskal teman-teman tinggal selisihin. Karena dia metode saldo menurun ganda, tentunya lebih susah ya. Karena menurut perpajakan, peralatan tersebut disusulkan menggunakan metode saldo menurun ganda. Saya nggak akan jelasin untuk dapat declining karena akan panjang, tapi teman-teman bisa telusuri dari angka-angka ini. Ya, berikutnya teman-teman dapat angkanya ya, tinggal dibikin ya, income tax expense 25%, 25%. DTA-nya teman-teman totalin nih, DTA-nya ada 3 ya, 1, 2, 3, kalikan 25%. DTA-nya juga sama. Intinya adalah sisi debit sama sisi kredit harus balance. Dan ini sudah saya buktikan. Kiri kanannya balance. Berarti sudah benar. Kalau sampai debit kredit yang nggak balance, berarti teman-teman ada yang salah pas di DTA atau DTL-nya. Ingat, untuk income tax expense ambilnya dari mana? 25% dari D6 ya. Bukan dari yang 240 juta. Tapi yang sudah terkena permanen di France. Nah, yang berikutnya untuk soal 3 ya. Nah, teman-teman tinggal PVIF aja ya kayak biasa lah. Nah, kita tahu ya 240 juta sudah termasuk executory cost 20 juta. Jadi 220 juta. Tinggal teman-teman PVIFA, ingat annuity due ya karena dibayarnya kan di awal tahun 1 Januari. Lalu ada residual value. Dapat dari mana? Teman-teman perhatikan. Kedua pihak mengetahui implisit dan incremental 6% dan 8%. Karena tahu implisit ya pasti yang dipakai implisit. Kenapa? Bunganya lebih kecil ya. Bayaran sewa termasuk biaya eksekutori sebesar 20 juta ya. Makanya kita nggak masukin angkanya 240 tapi 220 karena ada eksekutori 20 juta. Pasien tersebut memiliki nilai sisa sebesar 25 juta. Nah, itu kita nggak peduli ya. Nilai sisa itu kan terserah waktu dia beli. Nah, intinya yang kita lihat adalah kontrak perjanjiannya. Di mana diestimasi bahwa pada akhir masa leasing, nilai sisa mesin 12 juta. Dan hal tersebut dijamin oleh UMA. Jadi, si UMA menjamin sebesar berapa nih yang dijamin dia? Sebesar 12 juta. Padahal pada akhir masa sewa diperkirakan fair value dari nilai sisa mesin adalah 8 juta. Nah, jadi kalian tahu ya, kalau pada akhir masa sewa diperkirakan, berarti ini boleh dipakai. Tapi kalau misalkan kalimatnya gini, nilai fair value yang baru diketahui di akhir masa sewa, nah itu diabaikan. Kenapa? Karena baru diketahuinya di akhir masa sewa. Tapi kalau ini kan perkiraan, boleh. Pada akhir masa sewa, perkiraannya fair value-nya hanya 8 juta. Kalau cuma 8 juta, berarti lesi harus siap-siap keluar duit. Kan dia jamin 12 juta ya. Sedangkan
prediksinya si Lacy itu cuma 8 juta. Berarti you harus siap-siap keluar duit. Berapa? 4 juta selisihnya. Ya dong, kan you jamin 12 juta. Jadi kalau 8 juta you tanggung selisihnya. Maka ini 4 juta di present value kan. Karena kan dibayarnya pasti kan 4 juta ini dibayar di akhir tahun. Maka nggak usah annuity due ya. Biasa aja. Di PVF aja. Nah teman-teman tinggal lihat ya tabelnya ya. Kayak kalau tabel mah biasa aja ya. Udah pada tahu nih pasti. Dapat-dapatnya ya 240, 20. Nah gini. Nah kalau di sisi lesol teman-teman bisa lihat. Pembayarnya sama 220 juta. Nah bedanya di residual value. Karena dijamin 12 juta. Pokoknya lesol nggak mau tahu. Dia dapatnya tetap 12 juta. Ya. Nah teman-teman tinggal lihat di jurnalnya biasa ya. Lalu kalau misalkan mau manfaat mesin 4 tahun ini masa bodoh ya. Karena bukan opsi beli. Kalau opsi beli nanti pas di depreciation expense terhadap right of use asetnya itu teman-teman boleh bagi 4 kalau dia opsi beli. Tapi kalau dia bukan opsi beli, maka yang kita hitungin adalah jangka waktu sewa. Ini nggak ada opsi beli, maka yang kita perhitungkan adalah jangka waktu sewa. Makanya ini dibagi 3. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa di akhir periode kita ada interest expense, lease liability di 31 Desember ya. Dan kasih cash 4 juta. Kenapa mesti kasih cash 4 juta? Karena estimasi kita cuma 8 juta nilai sisanya. Sedangkan yang dijamin 12 juta. Berarti ada selisih 4 juta yang harus siap-siap dibayarkan. Maka di tahun terakhirnya seperti ini ya. Nah kalau lesok kan dia nggak mau tahu, tetap 12 juta. Nah bedanya apa? Nih lihat. Dia mesinnya nggak 12 juta. Mesinnya tetap sesuai 8 juta. Dimana sesuai fair value di nilai perkiraan fair value dari nilai sisa mesin di akhir periode 8 juta. Karena dijamin 12 juta, maka dia dapat uang. Uangnya berapa? 4 juta ya. 4 juta, 8 juta. Nah, sisanya ini mah biasa aja jurnalnya. Data-data 679 sama 11320 dapat dari mana nih? Dapat dari tabel ya, teman-teman ya. Saya kira kalau leasing yang penting kalian bisa ngitung ininya sih. Paham ya? Ingat, jangan terkecoh waktu UAS nanti. Kalau misalkan ada 3 harga, teman-teman lihat. Kalau kayak gini nih, mesin tersebut memiliki nilai sisa. Itu nggak ada peduli ya. Bodoh amat nilai sisanya kan itu kan urusan waktu si A beli mesin. Kalau perjanjian sewa kan nggak ada urusannya. Estimasi nilai sisa si A. Yang penting kesepakatannya. Yang dijamin berapa? 12 juta. Lalu fair value di akhir periodenya prediksinya atau perkiraannya atau estimasinya berapa. Kalau lebih kecil kita masukin 4 juta. Kalau lebih besar kayak kasus soal A itu diabaikan. Kenapa? Nggak boleh kita ngakuin gain kalau belum betul-betul terjadi. Kalau loss harus diantisipasi sejak awal. Kalau gain nggak boleh. Makanya prinsipnya adalah konservatisme atau konservatisme. Gitu ya teman-teman ya. Kalau saya kasih tahu nilai sisa mesin adalah 2 juta yang akan diketahui di akhir masa sewa. Maka yang nilai 2 jutanya itu diabaikan. Kenapa diabaikan? Karena baru diketahuinya di akhir masa sewa. Jadi itu diabaikan. Itu hanya pengecoh. Ya. Oke, berikutnya kita masuk ke soal 4. Soal 4 ini cuma masalah ini sih ya, perusahaan mengubah metode menjadi garis lurus tetapi nilai sisanya lupa diperhitungkan. Teman-teman tahu ya, kalau double declining itu nggak perlu pakai garis nggak perlu memperhitung nilai sisanya. Tapi kalau straight line method perlu memperhitungkan nilai sisa. Maka kita hitung dulu 2016, 17, 18, 19. Buat apa? Supaya kita bisa tahu pas tahun 2020 nanti book value-nya berapa pas 1 Januarinya. Ingat, mengubah metode itu sama saja perubahan estimasi akuntansi. Jadi bersifatnya prospektif, maju ke depan, bukan mundur ke belakang, tapi maju. Kalau artinya apa? Yang penyusutan 2016 sampai 2019 udah diemin aja, yang sudah berlalu biarkan berlalu. Ya. Nah, salahnya apa? Salahnya dia tidak memperhitungkan nilai sisa. Jadi nilai ini langsung dibagi 220 kurang 44. Artinya apa? Dari 2016, dari 21 April 2016 sampai awal tahun 2020 sudah terpakai 44 bulan. Jadi nilai sisanya ya selisihnya. Kita kalikan 12.
Yang benar kita harus kurangi 12 juta. 12 juta itu apa, residu. Bentar, kayaknya saya kelebihan 0 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kok bedanya jauh ya, teman? Oh iya. Bedanya cukup jauh ya, teman-teman ya. Oh enggak, cuma beda 1 jutaan. Saya kira 75 juta. Nah, dah. Oke, jadi karena tidak memperhitungkan nilai sisa, depresiasinya 7566 kan dibilang, tetapi nilai sisa lupa diperhitungkan. Maka akuntan nyatetnya tanpa nilai sisa 7566821. Yang benar harusnya 5672084 ya. Maka harusnya DP kita lebih kecil. Harusnya depreciation expense kita lebih kecil, cuma 5 juta, tapi dicatatnya 7 juta. Maka kita balik jurnalnya. ACCDP pada DP expense ya. Berikutnya nomor 2, terdapat biaya gaji 12.775 namun dicatatnya 12.557. Berarti ada kurang catat ya, salaries and wages expense. Ya selisihnya aja 12.775 dikurang 12.577. Nah, ini terserah teman-teman. Mau cash boleh. Jadi kalau misalkan udah terbayar lunas berarti salaries and wages expense. Tapi kalau saran saya masukin ke payable. Kenapa? Biasa kalau cash itu jarang salah. Karena kan kalau cash itu pasti dihitung secara fisiknya ya kan. Cash kan kalau misalnya keluar uang misalkan 1 juta pasti dihitung dong, dan uang itu pasti dihitung secara berkala. Jadi kalau cash jarang salah. Makanya kalau kayak gini salaries and wages expense sebaiknya teman-teman masukinnya salaries and wages payable. Yang berikutnya nih, perusahaan menerima pembayaran sewa untuk 12 bulan, namun akuntan belum mencatat. Kebijakan perusahaan memutuskan untuk menggunakan pendekatan neraca. Jadi perusahaan udah terima pembayaran sewa, tapi belum ada pencatatan apapun, baik itu terima uangnya maupun adjusting untuk ngakuin revenue-nya. Karena kan udah berjalan dong dari 5 Mei ke 31 Desember. Kalau kayak gitu teman-teman bikin aja. Kita dapat cash dulu 60 juta ya. Kita akui dulu yang boleh diakui sebagai revenue. Untuk 12 bulan, dari 5 Mei ke Desember kan 8 bulan. 8 per 12 kali 60 juta. Maka selisihnya belum boleh diakui. Itu masih masuk ke unearned revenue ya. Nah, yang nomor 4 teman-teman perhatikan. Jadi penerimaan piutang sebesar 5 juta didapatkan dari konsumen yang piutangnya telah dihapus. Sampai akhir tahun berjalan, akuntan belum mencatat transaksi ini. Nah, jadi maksudnya gimana? Piutangnya udah dihapus. Karena udah dihapus, dia tiba-tiba bisa lunasin. Ini kan di Akdes kayaknya udah pernah ya, teman-teman ya. Maka kita munculin dulu nih. Apa yang kita munculin? Account receivable pada AFDA. Kita munculin AR-nya 5 juta. Dan yang terakhir, jangan lupa teman-teman, AR-nya kita bayar ya. Cash pada AR. Boleh nggak kok kalau langsung cash pada AR? Tidak boleh. Tetap munculin AR pada AFDA. Kenapa? Karena akan mempengaruhi perhitungan AFDA. Nanti kamu akan lihat. Nah, akan dilihat di nomor 5. Perusahaan mengubah metodenya ya. Tadi awalnya 3% of sales menjadi 5% of receivable. Jadi perusahaan yang salahnya, perusahaan kan udah mencatat nih, akuntan masih mencatat persentase of sales. Ingat, kalau dari pencatatan BDE dari persentase penjualan itu nggak perlu buka T-account ya. Ingat baik-baik ya teman-teman ya. Kalau persentase penjualan nggak perlu buka T-account yang AFDA-AFDAan. Kalau pakai AFDA itu karena dia persentase dari piutang. Jadi kalau yang BDE percentage of sales, maka teman-teman langsung aja 3% kali 350 juta, yaitu sebesar 10 juta 500. Ini yang salah. Nah, yang benarnya kita buka T-account. Saldo beginning kita berapa? 4 juta 500 ya. Di sini kasih tahu per 1 Januari 2020 beginningnya 4 juta 500. Maka di sisi kredit beginningnya 4 juta 500 ya. Lalu ada penghapusan piutang 3 juta 500, di sisi debit 3 juta 500.
Jangan lupa teman-teman masukin di sini. Masukin angka 5 juta. 5 juta dari mana kok? Yang tadi nih. AR pada AFDA. Kan belum dicatat akuntan kan? Setelah kita perbaiki baru kita catat kan? Maka masukin. AFDA-nya di kredit. Maka akan menambah saldo AFDA 5 juta. Nah, saldo endingnya itu teman-teman gampang dapetinnya. Kan 5% dari receivable. So, 5% teman-teman kaliin 150 juta. Hasilnya 7 juta 500. Nah, berarti berapakah yang harus kita balancein? Mula-mula di sini 4.500.000 ditambah 5 juta kan 9,5. 9,5 dikurang 3,5 itu 6 juta. Jadi di awal ada 6 juta, ending 7,5. Berarti kita mesti adjust berapa? 1.500.000. Makanya benar itu 1.500.000. Tapi perusahaan catatnya 10.500.000. Kegedean dong. Jadi perusahaan kalau percentage of sales dia nyatetnya gini, BDE pada AFDA tadi berapa? 10.500.000. Padahal harusnya yang benar itu BDE pada AFDA-nya hanya yang ini, 1.500.000. Berarti ada kelebihan, maka kita balik jurnalnya. AFDA pada BDE sebesar berapa? Selisihnya 9 juta. Ya, kita lihat lagi, perusahaan membeli kendaraan sebesar 15 juta secara tunai. Namun akuntan mendebit kas dan mengkredit kendaraan. Nah, makanya vehicle-nya di sini menjadi 30 juta. Kenapa? Yang 15 juta pertama buat betulin yang salah. Jadi kan dia salah kan, mendebit kas dan mengkredit kendaraan. Nah, berarti ini yang salah, cash dan cash pada vehicle. Ya, ini yang salah. Yang benarnya harusnya vehicle pada cash. Nah, maka koleksi kita balik dulu jurnal yang pertama vehicle pada cash buat ngilangin yang salah sebesar berapa? 15 juta. Yang kedua, kita bikin pembenaran ya. Maka di sisi debit vehicle-nya menjadi 30 juta. Kenapa? Karena ini 15 juta sama 15 juta yang benar. Ya. Nah, nomor 7. Ya, harusnya paham lah ya. Kan ini 15. Ini 15. Ini yang benarnya kan? Yang benarnya harusnya vehicle-nya di debit 15 sama 15. Ini yang benar, ini yang salah. Nah, maka koleksinya gimana? Pertama-tama kita balik dong jurnalnya vehicle pada cash. Masukin teman-teman angkanya berapa? 15 sama 15. Nah, angka yang dimasukin pertama 15 sama 15 cuma buat betulin yang salah. Kan kita balik nih jurnal yang salah ya. Nah, kita udah bikin belum jurnal yang benernya? Belum. Makanya kita tambahin lagi vehicle sama cash ya. Makanya menjadi 15 tambah 15 berarti 30 dan 30. Maka ini 30 juta into 30 juta. Ya, seperti itu ya teman-teman ya. Nah, yang berikutnya perusahaan membayar 25 juta. Pemasukan ini dilakukan 2 kali sebulan. Akuntan belum melakukan penyesuaian di mana dicatat sebagai prepaid. Maka kita akuilah advertising expense pada prepaid advertising. Ini gampang banget ya teman-teman ya. Setiap bulan kan 2 kali pasang. Berarti dari Juli ke Desember kan 6 bulan. 6 kali 2 berarti 12. 12 per 50 kali 25 juta. Berarti dapat hasilnya 6 juta ya. Dan yang terakhir nih teman-teman, prepaid insurance dibayarkan 3 Juni untuk 7.800.000. Perusahaan belum melakukan penyesuaian pada akhir tahun 2019. Nah, sekarang kita ceritanya di tahun berapa nih teman-teman? Kita di tahun berapa ini? 2020. Berarti kalau 2019 masukinnya kemana insurance expense ya? Masukin ke return earnings. Ingat, kalau yang periode sebelumnya masukin ke return earning. Kalau ke periode saat ini masukinnya ke depreciation expense boleh. Jadi kalau misalkan periode saat ini teman-teman boleh masukin nih kayak gini. Kayak nomor 7 advertising expense ya. Karena ini kan periode saat ini. Tapi kalau yang periodenya tahun 2019 berarti kan periode tahun lalu. Berarti masukinnya ke return earnings pada prepaid insurance. Masukin dari Juni ke Desember 7 bulan ya, 7 per 12. Nah, lalu kita perlu bikin nggak sih kok insurance expense pada prepaid insurance untuk tahun 2020. Di sini diminta nggak?
Enggak ya, dimintanya hanya dikatakan perusahaan belum melakukan penyesuaian pada akhir tahun 2019. Nah, berarti asumsinya tahun 2020 udah betul, nggak usah diotak-atik. Yang diotak-atik yang 2019. Nah, seperti itu ya teman-teman. Oke, baik. Jadi ini review saya yang ada dalam video part 2 saya mengenai soal kuis yang tipe B. Jadi terima kasih untuk kerjasama dan kebersamaannya selama 1 semester. Saya ingin menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjadi asisten kalian seringkali ada ucapan saya yang secara tidak sengaja melukai hati kalian. Atau bisa juga pengajaran saya masih banyak kekurangan ataupun kesalahan pada berbagai sisi. Saya mohon dimaklumi, mohon dimaafkan. Saya harapkan yang terbaik untuk teman-teman semua. Semoga teman-teman semua tetap semangat belajarnya. Persiapkan diri yang terbaik untuk UAS. Penilaian saya tidak melihat hasil akhir semata, tapi saya melihat proses, melihat perjuangan teman-teman. Dan saya mengapresiasi perjuangan teman-teman yang sudah mengikuti kuis ya. Kuisnya cukup banyak. Saya kira di antara semua kelas lab hanya kelas saya doang yang mengadakan kuis 4 materi. Jadi saya mengapresiasi sekali keberhasilan teman-teman melalui ini. Ya, untuk informasi semua kelas yang saya pegang memang saya adakan kuis review materi UAS untuk ketiga kelas yang saya pegang. Nah, untuk Intel memang spesial, saya bikinnya tipe A dan tipe B. Karena di Intel itu lebih banyak variasinya supaya teman-teman bisa lebih memahami. Ya, semoga apa yang menjadi pembelajaran sama 1 semester ini bisa berguna bagi teman-teman semua, bisa menjadi suatu hal yang baik, bisa memberikan banyak manfaat, hal yang positif bagi teman-teman semua. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan, semangat belajar, semoga berhasil di masa yang akan datang. Terima kasih, selamat malam.